Nah, Al-Fatihah kalau kita katakan itu bukan doa ya. Ini menurut saya ada satu ayat yang sangat jelas, misalkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, kita lihat perkembangannya luar biasa. Ini Bapak di sini apa tujuannya? Saya sudah dapat es ini, minum es, haus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba membahas salah satu isu yang sebenarnya sudah lama, tetapi saya melihat ada semacam reproduksi wacana yang terus dikembangkan di masyarakat. Bagaimana melihat apakah membaca surat Al-Fatihah itu sampai kepada mayat atau tidak ya. Saya ingin bercerita bahwa pada suatu hari saya bertemu dengan salah seorang teman dari jamaah Salafi. Beliau menyatakan begini, bahwa Al-Fatihah itu tidak sampai kepada mayit. Alasannya yang pertama adalah Al-Fatihah itu bukan doa ya. Itu adalah surat di Al-Quran, itu yang pertama. Terus kedua, bahwa mewakili orang membaca Al-Quran itu tidak akan dapat pahala. Jadi untuk apa kita bacakan orang mati Al-Quran ya. Ini saya kira yang menarik juga. Nah, kalau kita bahas dalam perspektif 4 mazhab ya, jadi ada Maliki, Syafi'i, Hanafi, kemudian Hambali. Nah, yang paling keras sebenarnya menentang, ya bukan menentang ya, yang berpendapat bahwa membacakan Al-Quran kepada mayit itu tidak sampai adalah Imam Syafi'i ya. Jadi beliau mengatakan bahwa mewakilkan orang membaca Al-Quran ya. Misalkan kita bacakan Yasin, seolah kan kita mewakili dia nih, ini perspektifnya ya, bahwa itu tidak sampai, ataupun membaca surat-surat yang lain. Nah, kemudian Hanafi menarik. Hanafi lebih moderat. Dia menyatakan bahwa itu sampai ya kepada mayit kalau kita membaca Al-Quran, bahwa akan muncul keberkahan kepada mayit itu sendiri. Nah, kemudian menurut pendapat Imam Maliki ya, Maliki ada dua juga pandangan di sini ya. Di beberapa pengikut beliau mengatakan bahwa itu sampai, ada juga yang mengatakan bahwa itu tidak sampai. Jadi ada dua versi di Maliki. Nah, Hambali justru menyatakan bahwa membacakan mayit itu juga mendatangkan keberkahan ya kepada mereka. Cuman saya ingin meluruskan logikanya begini. Kalau misalkan ya Al-Fatihah itu dianggap bukan doa ya. Ini menarik. Karena kalau kita kembali kepada hadis yang menyatakan idza mata ibnu adam qata amaluhu illa salasin. Jadi ada 3 perkara yang masih terus pahalanya mengalir kepada mayit itu sendiri. Salah satunya adalah doa anak yang soleh ya. Nah, doa di sini ya, kalau kita lihat kan banyak sekali doa-doa yang justru datang dari Al-Quran ya. Misalkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina ya, itu kan doanya Nabi Ibrahim ya. Dan banyak sekali doa-doa yang lain dari Al-Quran. Nah, Al-Fatihah kalau kita katakan itu bukan doa ya, ini menurut saya ada satu ayat yang sangat jelas, misalkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, apakah ini doa atau tidak? Ini perlu kita lihat. Bagi saya itu justru doa. Doa yang kita baca tiap hari. Mungkin ada tidak hanya persoalan tauhid di sini yang akan diluruskan. Misalkan kita melakukan ghibah kepada orang lain, membicarakan orang lain. Nah, ini juga kemudian menjadi doa kita setiap sholat supaya kita bersih ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi saya berpandangan bahwa Al-Fatihah juga doa ya, bukan hanya sebuah surat Ummul Quran ya, tetapi bahwa Al-Fatihah itu juga bagian dari doa. Ya, apa bedanya dengan doa-doa yang lain? Kenapa dia nggak sampai kepada mayit kalau kita bacakan Al-Fatihah? Ya.
Ustaz Somad pernah menjelaskan ya, salah satu sahabat ya, kalau nggak salah Abdullah bin Umar namanya, beliau berfatwa kalau saya meninggal, salah satunya disuruh membaca Yasin dan juga membaca Al-Fatihah. Ya ini pendekatan tekstualnya, ada juga yang membolehkan. Tetapi yang menarik adalah logikanya di sini. Saya ingin meluruskan logika bahwa kalau Al-Fatihah dikatakan bukan sebagai doa, ya, ada doa di dalam. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Dan doa itu juga tidak hanya doa kepada Allah, pujian-pujian juga bagian dari doa. Ya. Jadi mulai dari alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Jadi ini kan pujian-pujian kita kepada Allah, dan pujian itu selalu menjadi bagian dari doa kita. Supaya apa? Supaya kita diberkahi oleh Allah. Ya, kita memuji Allah, melakukan tahmid, Allah kemudian memberikan pahala kepada kita. Nah, bagi saya bahwa Al-Fatihah jelas bahwa tidak hanya sekedar surat di dalam Al-Qur'an, ya salah satu surat begitu, tetapi juga menjadi bagian dari doa. Nah, apakah sampai atau tidak? Kalau itu keyakinan saya sebagai doa, ya jelas sampailah, dasar hadisnya sangat jelas ya. Kalau misalkan dikatakan itu kan bukan anaknya yang mendoakan, kalau dia doakan oleh orang lain, apakah emang orang lain nggak boleh mendoakan kita? Ya. Justru semakin banyak orang mendoakan kita, maka semakin besar pahalanya. Ya. Jadi misalkan dalam tradisi Nahdlatul Wathon, ya, selalu hadiahkan Al-Fatihah itu untuk wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, ya. Bahkan seluruh yang ada di alam ini didoakan, diberikan Al-Fatihah. Ya. Kenapa? Karena mereka juga bagian dari ciptaan Allah, representasi Allah, percikan cahaya Allah. Ini kalau bahasa sufi. Ya, jadi saya kira itu saya ingin meluruskan ya apa yang kemudian menjadi perdebatan selama ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.